Waskita hutangnya 50 triliun. Kemudian aset dijual adalah judul-judul di banyak media, kemudian disusul rugi Garuda lebih dari 70 triliun yang akan dimerpatikan dan dipilotkan, bangkrut. Yang membeli aset-aset itu siapa? Siapa lagi kalau bukan asing? Kita ke infrastruktur dulu, yang mana BUMN karya-karya yang mengerjakannya semuanya merugi. Sungguh kita tidak anti dengan infrastruktur, yang kita anti adalah cara membangunnya yang berbasis hutang yang kita tentang. Sulit kalau pemerintah berbisnis dan membangun infrastruktur, teorinya memang memperlancar arus barang. Benar teorinya. Pertanyaannya, isi barangnya apa? Ngangkutnya pakai kendaraan apa? Bensinnya dari mana? Kalau barangnya import, kendaraan pengangkutnya import, BBM-nya import, di mana manfaat ekonominya kalau begitu? Tetapi kalau membangunnya tanpa hutang, maka resiko perusahaan BUMN yaitu badan usaha milik pemerintah, arti sebenarnya loh, tidak akan bangkrut. Namun kenyataannya bangkrut karena mati beban bunga. Ada dua hal yang menimbulkan masalah ekonomi yang saat ini terjadi. Karena yang membangun adalah BUMN, maka modal disetor 20% harus free cash. Ternyata BUMN nggak punya uang, jadi BUMN-nya ngutang untuk setoran modalnya. Lalu yang 80% sisanya cari pinjaman bank. Katakan bank BUMN juga. Maka proyek itu di markup agar 20% setoran yang pinjam tadi bisa dibayar, alias proyek itu sesungguhnya 100% adalah pakai pinjaman bunga bank. Karena memakai uang BUMN, maka sejak 5 tahun yang lalu bank-bank tidak memberikan kredit ke swasta, tetapi mementingkan proyek mercusuar infrastruktur gagah-gagahan agar terlihat mentereng, walau yang memakainya untuk konsumtif yang menghabiskan bahan bakar minyak yang impor. Bank-bank dipaksa membiayai proyek pemerintah tersebut sehingga sektor swasta terutama menengah bawah uangnya seret. Duit dikit beredar, hanya 44% dari PDB nasional. Niat memperkecil uang beredar itu kita paham, yaitu untuk merendahkan inflasi, di mana uang beredar dengan produksi harus seimbang. Karena produksinya nggak ada, maka uang beredar dikecilin. Strategi ini biasa disebut dengan nama quantitative tightening atau tight money policy. Kebijakan ini umum atau biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintah yang anti swasta dan anti dunia bisnis. Tidak heran, selama 7 tahun menjabat, pertumbuhan GDP hanya naik 20% dalam 7 tahun, di mana inflasi ditahan di 3% per tahunnya, alias dalam 7 tahun inflasinya 21%. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan GDP dengan inflasi, maka dalam 7 tahun nilainya minus 1%. Kan geblek sebenarnya bernegaranya. Namun buzzer sebagai tentara udara gampang membodohi masyarakat. Semua yang mengkilat disebarluaskan, semua yang minus ditutup. Dan kalau ada yang membunyikan akan minusnya bernegara, maka dianggap anti pemerintah, anti kebinekaan, anti pejabat yang maha mulia yang sangat populer itu. Lalu diciptakan sebuah common enemy atau musuh bersama yang namanya kadrun, kampret, dan sejenisnya sebagai kelompok anti pemerintah. Newmind bahkan dimasukkan ke kelompok tersebut. Padahal terang-terangan Newmind tidak pro oposisi, tidak pro incumbent, tapi pro kebenaran. Dan setiap kebenaran diungkap, kalau dianggap salah selalu dikasih solusinya. Sementara yang namanya oposisi saat ini semuanya kerjanya bengok-bengok kejelekan, namun tidak mengajarkan mana yang benar. Maka Newman juga hajar oposisi yang naif begitu. Kita simpulkan sekarang, mengapa ekonomi Indonesia dalam 7 tahun minus 1% sejatinya? Karena sang pejabat ingin mendapatkan prestasi dengan inflasi rendah, dengan menekan uang beredar. Sementara uang di bank dikuras bukan untuk UKM dan rakyat, tetapi membiayai proyek mercusuar infrastruktur pakai hutang. Karena proyek-proyek itu hutang, berbunga, dan tidak produktif, terbukti rugi semuanya. Maka ini membuktikan secara perhitungan ekonomi, caranya membangun infrastruktur pakai hutang adalah kegeblekan hakiki. Yang efek selanjutnya, ekonomi menjadi melambat, produksi UKM menurun, dan hanya menjadi trader barang-barang Tiongkok untuk hidup. Maka yang terjadi selanjutnya adalah aset dijual ke asing atau ke swasta yang dekat dengan pejabat penguasa yang mainan uang, restructuring dana asing. Saat ini sebenarnya kalau masyarakat sadar, di atas sana lagi bancaan nasional, bagi-bagi cuan. Yang heran, kok kalian sudah nggak kaya, nambah miskin, masih aja membela, mau cari yang lain gitu loh. Newmind punya New Economic Model atau cara menjalankan ekonomi negara berdasarkan Modern Monetary Theory atau MMT yang sejak tahun 1972 dipakai di Amerika dan sejak tahun 1989 dipakai di Tiongkok berdasar ilmu dari Profesor Michael Hudson. Ada beberapa poin yang akan dilakukan di dalam mempraktekkan New Economic Model yang akan membuat Indonesia menjadi negara superpower, yaitu 1. TINA, There is no alternative, yang intinya memaksa uang diam di bank bergerak keluar untuk dijadikan sektor real, produktif, tidak mengendap diam.
uang deposito dan tabungan oleh pemilik dana diambil dari bank dan diinvestasikan. Cara memaksanya dengan bunga bank deposito 0%. Itulah tidak ada pilihan lain kecuali mengaktifkan uang di bank keluar menjadi lebih produktif. 2. Gold-based transaction. Hal ini tidak perlu dijelaskan lagi. Selain rupiah sebagai alat bayar, maka gramasi emas dijadikan alat tukar yang sah di Indonesia. Quantitative easing. Melalui mekanisme printing money berbasis proyek produktif yang diperhitungkan cost accountingnya sejak awal untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 memerlukan apa saja dan berapa investasinya, lalu diprintkan rupiah senilai proyek tersebut. Kita merinci setiap tahunnya sampai tahun 2045 perlu biaya berapa tanpa uang asing untuk membangun Indonesia untuk menjadi negara superpower. Mulai dari membangun SDM untuk sekolah dan belajar ke luar negeri dikirim ke semua negara yang lebih maju dari Indonesia selama 15 tahun pertama sejak tahun 2024 untuk mengirim 20 juta putra-putri terbaik. Lalu membangun food country, menjadikan Indonesia negara penyuplai makanan terbesar di dunia dengan pupuk dan bibit tanaman terbaik, memiliki industri pertahanan keamanan kelas dunia dengan memiliki 1000 satelit, 1 juta drone untuk berbagai kebutuhan militer hingga pengiriman GoFood, paket penyebaran pupuk, serta pemadaman kebakaran, emergensi angkut obat, dan lain sebagainya. Industri film dibuat sejajar Hollywood pun disubsidi pemerintah untuk propaganda Indonesia. Berapa biaya untuk membuat Indonesia menjadi juara Olimpiade? Berapa biaya untuk Indonesia menjadi juara World Cup sepak bola? Dan itu dirinci. Kemudian untuk membuat berbagai daerah berkurang kendaraan pribadinya hingga 20%, untuk lalu lalang dengan menyediakan transportasi publik berbasis listrik secara massal di seluruh wilayah Indonesia gratis, sarana kesehatan rumah sakit gratis hingga tingkat kecamatan dan desa, dan menjadikan semua sumber daya alam mineral dikelola dari tambang hingga industri tengahnya, midstreamnya, hingga hilir akhirnya menjadi bahan jadi 100% dibuat di tanah air, hingga bursa mineral spotnya pun ada di tanah air. Berapa biayanya itu semua? Industri baterai dan energi non-fossil oil akan dihitung semua berapa biayanya, dan semua itu akan dibuat menjadi landasan cetak uang berbasis proyek yang nilainya bisa 10 kali APBN nasional per tahunnya, yang naik 30% per tahunnya hingga tahun 2045. Inilah visi 2045 di mana Indonesia pada saat 100 tahun yang disebut Indonesia Emas, karena Indonesia menjadi negara superpower sejajar dengan Tiongkok dan sejajar dengan Amerika. Kedepan setelah visi 2045 ada visi 2070. Di tahun 2070 Indonesia telah menjadi pemimpin dunia untuk berperang melawan perubahan cuaca dan melawan globalis cabal yang pastinya akan membuat Indonesia sejak tahun 2070 menjadi pemimpin dunia yang membawa dunia ini damai selama 1000 tahun ke depannya. Indonesia membuat manusia bisa tinggal dan hidup di planet lain, bisa menemukan bumi-bumi yang lain yang bisa ditinggali di galaksi lain. Usia manusia bumi rata-rata 150 tahun, bahkan masih bekerja hingga rata-rata di usia 120 tahun. Indonesia akan memimpin dunia sekali lagi sejak tahun 2070, mengayomi populasi 12 miliar manusia yang sehat, damai, dan sejahtera. Visi awal tahun 2024, pemimpin Indonesia adalah dari kaum New Mind. Pertanyaannya, bagaimana agar visi 2045 dan visi 2070 ini diterima? Dan bagaimana agar tahun politik di 2024 konsep New Mind ini ada di platform semua yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan?